Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam Natal kita pada hari ini, kita disuguhkan dengan ayat Alkitab yang begitu tinggi, yaitu daripada Lukas 12 ayatnya yang kedua sampai dengan yang kelima. Yaitu dari Lukas 12 ayat yang kedua sampai dengan kelima. Beginilah firman Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Demikianlah firman Tuhan. Pada tema Natal kita pada malam hari ini yaitu tentang keperubahan ke jalan Kristus. Saya ulangi kembali, tema Natal pada malam hari ini yaitu keperubahan ke jalan Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, permaknaan yang pertama kali sejak kita mendengarkan firman ini sebenarnya bagaimana? Apa makna atau apa pemikiran kita sejak kita mendengarkan ayat renungan yang kita dengarkan tadi? Perlu kita kutip amanginam. Ada 3 ayat yang dibahas di sini, yaitu daripada ayat yang kedua, 4 dan kelima. Ini ada 3 ayat pokok yang dimana kita harus mendalami atau memikirkan atau bagaimana kita caranya bisa mentranslatekannya ke dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah menciptakan manusia dan memeteraikannya untuk sebuah tugas mulia, yaitu memuji dan memuliakan Allah. Itulah yang dikatakan oleh Santo Paulus bahwasannya sejak awal kita diciptakan, kita sudah diciptakan untuk menjadi seorang pelayan di hadapan Tuhan. Kita sudah diciptakan sebagai seorang hamba. Tuhan merancang tubuh kita untuk bagaimana kita memuliakan Tuhan atau bagaimana kita memuji Tuhan di dalam kasih karunia Tuhan, yang mengartikan bagaimana kita bisa berkumpul bersama-sama dengan teman-teman kita satu gereja, bagaimana kita berkumpul dan beribadah bersama di dalam gereja kita yang kudus ini. Terlebih amanginam atau saudara-saudari yang terkasih, pada malam ini adalah malam yang indah, yaitu malam Natal. Malam yang begitu baik atau malam yang seringkali kita tunggu-tunggu, yang dimana satu hal yang kita tahu pasti amanginam atau saudara-saudari yang terkasih, yang kita tunggu-tunggu adalah baju baru. Yang kita tunggu itu adalah penampilan yang baru, yang mencirikan, sepertinya sudah mencirikan sebuah Natal bagi diri kita atau perseorangan kita, yang sudah mencirikan bahwa Natal itu harus memakai baju baru atau baju yang terlihat mewah atau indah dipandang oleh mata. Namun saudara-saudari, bila kita menengok atau melihat
dari sebuah sudut pandang, hanya dari sebuah pakaian dan sebuah penampilan saja. Bagaimana kita memaknai arti Natal itu yang sebenarnya? Ketika kita sudah berpatok bahwasannya Natal itu harus memakai baju yang baru, bahwasannya bahwa di hari Natal itu kita harus berpenampilan yang cantik, yang tampan, supaya kita mendapatkan, contohnya bagi napos atau muda-mudi, supaya kita mendapatkan jodoh, supaya kita mendapatkan sirok nitondi. Ini adalah pemikiran yang seringkali kita gunakan, di mana perayaan yang Natal indah ini kita salah guna memikirkannya, yang itu tentang soal baju, pakaian atau lain sebagainya. Namun di balik itu, amang inang atau saudara-saudari yang terkasih, tidaklah halnya baju yang baru dari perseorangan kita, tidaklah halnya penampilan yang baru, tapi attitude ataupun perihal hati, pemikiran kita harus menampilkan sesuatu yang baru setiap Natalnya. Bukan sesuatu yang baru untuk keburukan, bukan sesuatu yang baru untuk menjatuhkan kita ke dalam yang dosa, tapi untuk sesuatu yang baru tentang bagaimana kita memperbaiki diri di hari Natal dan setelah Natal. Bagaimana kita merevisi hidup kita, bagaimana kita mengubah pola pikir kita supaya kita bisa berjalan lurus bersama-sama dengan kasih Kristus. Seringkali kepada kita, saudara-saudari yang terkasih, bahwasanya kita hidup hanya memikirkan soal penampilan, tapi pemikiran dan etika hidup kita tidak ada. Mas saudara-saudari, saya harus berkata begitu dikarenakan pada era 2022 ini, yaitu era di mana penampilan adalah segalanya. Penampilan adalah bentuk monoton daripada visual hati kita. Itulah pemikiran yang sekarang yang sering kita gunakan. Tidak salah memang kita berkata seperti itu, dikarenakan bila mana kita melihat orang yang bersih pasti mungkin jiwanya juga bersih. Bila mana kita melihat perseorangannya itu tampan, rapi, mungkin hidupnya juga pasti baik-baik saja dan juga hidupnya itu rapi seperti mana penampilannya. Pemikiran-pemikiran seperti inilah saudara-saudari yang seringkali membuat kita menjadi terkecoh atau terganggu dalam hal keimanan kita yang hanya melihat dari sebuah penampilan. Bila mana kita kutip kembali ke dalam Alkitab, yaitu tentang perihal seorang nenek yang memberikan persepuluhannya. Seorang nenek itu hanya memakai baju gaun yang biasa saja, yang tidak sebagus apa yang digunakan oleh teman-teman satu gereja pada masa itu, atau teman-teman satu ibadah pada masa itu. Tapi apa yang mencirikan tentang nenek ini? Ia adalah memiliki hati ketulusan yang beriman kepada Tuhan. Ia memiliki seorang hati yang mendambakan kekristusan itu gimana? Ia mencari-cari bagaimana jalan menuju jalan Kristus yang baik. Dia mencari-cari jalan menuju arah yang lebih baik. Kita mengambil itu dari pola bagaimana seorang nenek itu memberikan persepuluhan atau uang yang ada di genggamannya. Sedangkan orang lain pada masa itu hanya memberikan sebagian kecil, atau mungkin saya katakan, dia hanya memberikan contoh kecilnya, kita memiliki uang di dompet kita sebanyak 2 juta atau 1 juta. Tapi yang lain hanya memberikan 2.000 rupiah. Tapi seorang nenek ini hanya memiliki uang 100.000, tapi ia memberikan sebagian besar daripada uangnya itu kepada Tuhan. Dalam memuliakan nama Tuhan, ia memberikan uang tersebut. Ini adalah bentuk di mana kita harus merevisi diri kita, bahwasanya penampilan dan juga
bentuk wajah ataupun bentuk penampilan kita yang hancur ataupun bagaimanapun itu tidak terhalang di depan Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat bagaimana penampilan, tapi Tuhan akan selalu melihat bagaimana hati, jiwa, raga. Seperti yang dikatakan pada ayatnya yang kedua tersebut, yaitu tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Ini adalah sifat keesaan daripada Tuhan. Maka daripada itu, saudara-saudari yang terkasih, pada malam Natal kali ini Tuhan menuntun kita atau mengarahkan kita ke dalam keperubahan untuk bisa kembali ke jalannya, yaitu jalan yang penuh dengan damai dan sukacita. Untuk menutup firman Allah pada malam hari ini, saya menyiapkan sebuah pantun untuk kita di sini. Budi pergi membawa bantal, singgah dahulu ke rumah si Marta. Saya ucapkan kepada kita, selamat Natal, dan semoga berkat Natal ini menyertai kita sampai Maranatha. Amin.